Salam semuanya, selamat datang di channel Levotech. Di video kali ini kita akan membedah 5 racikan PC gaming budget 4,2 juta terbaik di bulan Agustus 2023 ini. Tapi di video kali ini kita enggak facecam dulu karena saat ini saya lagi sibuk ngejar deadline project dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya udah siapkan 5 buah racikan PC gaming yang mana di setiap racikannya ini akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang semuanya itu tidak bisa kita pukul rata yang mana yang terbaik. Karena pasti akan ada sisi plus dan minusnya dan setiap orang pasti akan mempunyai kebutuhan dan tujuan penggunaan PC-nya masing-masing. Ada yang kebutuhannya hanyalah untuk full gaming aja, ada yang kebutuhannya adalah untuk streaming game tipis-tipis, ada yang khusus untuk editing video dan lain sebagainya. Makanya di sini saya akan kasih 5 buah pilihan racikan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan utama kalian. Dan sebelum saya jelaskan plus minus dari kelima racikan PC ini, pertama kalian harus tahu dulu kalau untuk kebutuhan gaming itu hal utama yang perlu diperhatikan dari sebuah prosesor adalah performa single threading-nya, bukan performa multi-threading. Walaupun sebenarnya single threading ini bukanlah satu-satunya hal yang bisa menentukan performa gaming dari sebuah prosesor, karena ada hal-hal lainnya yang juga bisa menentukan. Bahkan ada beberapa game masa ini yang mengandalkan performa multithreading untuk melakukan hal-hal yang bersifat secondary, seperti untuk men-spawn musuh, mengolah suara, men-trigger efek ledakan seperti yang ada di beberapa game-game perang. Dan jika sebuah game itu mengandalkan performa multithreading untuk mengatur hal-hal yang sifatnya secondary seperti men-spawn musuh tadi, maka memiliki prosesor yang memiliki 2 buah thread di dalam satu core-nya akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ingat, multithread itu bukanlah prioritas utama di dalam dunia gaming, melainkan si single thread tadi. Nah, untuk mengukur performa single threading dari sebuah prosesor, kita akan membutuhkan aplikasi-aplikasi benchmark. Dan yang paling mudahnya adalah dengan menggunakan aplikasi CPU-Z. Tapi ingat, aplikasi benchmark itu punya hasil yang tidak 100% valid. Dan hasilnya bisa aja berbeda dengan saat kita memainkan sebuah game. Oke, langsung aja kita masuk ke racikan PC yang pertama. Untuk racikan yang pertama ini adalah racikan yang menggunakan prosesor i5 4690 dan untuk skor benchmark dari prosesor i5 4690 di CPU-Z adalah seperti ini. Hasil benchmark dari prosesor ini tuh hampir sama dengan hasil benchmark dari prosesor AMD Ryzen 3 2200G dan untuk prosesor i5 generasi 4 ini masih cukup worth it untuk memainkan game-game masa ini seperti game Cyberpunk, God of War, RDR2 dan Assassin's Creed Valhalla. Tapi itu jika kita sandingkan dengan VGA card yang tepat. Dan kabar baiknya, jika kalian memilih racikan PC yang pertama ini, budget kalian untuk beli VGA card-nya nanti masih sisa 2.050.000. Yang jika kalian hoki, kalian bisa aja dapetin VGA card RTX 2060. Tapi jika rencananya nanti kalian menggunakan VGA card RTX 2060, maka power supply yang direkomendasikannya adalah 500 watt. Walaupun 450 watt itu masih bisa untuk disandingkan dengan RTX, tapi sebaiknya kita cari yang aman aja. Dan di sini saya sengaja tulisnya FGA 450 watt karena harga FGA ini masih termasuk tinggi. Dan di budget segini tuh ada beberapa brand yang udah memberikan daya listrik yang di atasnya, yaitu 500 watt. Jadi di sini fokusnya bukan ke jenis PSU-nya, melainkan ke budgetnya. Jadi untuk budgetnya ini saya tetapin menjadi 590.000 untuk power supply. Dan kali ini saya tidak akan kasih rekomendasi power supply lain karena untuk urusan power supply itu lebih baik jika dikembalikan kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kelebihan lain dari racikan PC yang pertama ini adalah dia termasuk rakitan yang upgradable karena budget untuk beli VGA card-nya masih lapang banget sehingga kalian bisa beli VGA card yang bagus. Dan untuk harga dari ketiga komponen utamanya yaitu prosesor, motherboard, dan RAM harganya itu cuma 911.000 aja. Dengan harga jual kembalinya nanti masih cukup tinggi. Kurang lebih kalian bisa dapetin 600 ribuan saat jual motherboard, prosesor, dan RAM-nya nanti sepaket. Jadi untuk racikan yang pertama ini sangat aman jika kalian ingin amankan budget yang 4,2 juta tadi dengan beli VGA card yang bagus dulu. Sambil coba-coba batasan dari prosesor i5 generasi 4 adanya di game apa. Dan untuk minus dari racikan yang pertama ini adalah jika kalian ingin menggunakan motherboard baru yang ada masa garansi yang cukup panjang seperti motherboard Paro H81M ini, maka generasi PCIe untuk VGA card-nya adalah PCIe Gen 2 aja. Sedangkan jika kalian ingin dapatnya PCIe Gen 3, maka motherboard yang perlu kalian beli adalah motherboard second dari brand-brand yang lebih tinggi, seperti brand ASRock dan lain-lain.
Untuk ASRock ini khususnya chipset B85 dan di atasnya udah support dengan PCIe Gen 3. Tapi kekurangannya dia belum ada slot NVMe-nya. Jadi silahkan dipertimbangkan sendiri aja karena harganya juga nggak beda jauh. Hanya aja jika kalian milihnya motherboard PCIe Gen 2, maka PGA card terbaik yang bisa menjadi pasangannya adalah GTX 1660. Sedangkan yang di atas itu bisa dibilang akan mengalami bottleneck hardware, tapi belum tentu bottleneck secara game atau aplikasi yang digunakan. Jadi termasuk RTX 2060 tadi akan bottleneck, tapi bottlenecknya itu hanya pada saat kita memainkan game-game tertentu aja. Ngomong-ngomong tentang bottleneck, saya udah pernah bikinin videonya di channel ini. Jadi silahkan dicek aja videonya setelah kalian nonton video ini. Tapi singkatnya, penyebab bottleneck itu umumnya ada 3, yaitu bisa terjadi karena ketidakcocokan antara hardware dengan hardware, kemudian bisa terjadi karena software yang udah outdated, dan yang terakhir bisa terjadi karena perangkat keras yang dimiliki tidak mencapai nilai sistem requirement dari sebuah game atau aplikasi yang digunakan. Dan sebagai bukti kalau motherboard Paro ini cuma supportnya dengan PCIe Gen 2 aja adalah kalian bisa cek link yang udah saya kasih di bawah. Di mana linknya itu akan mengarahkan kalian ke Shopee, tokonya Indo Legend, dan nama produknya adalah motherboard Paro H81M Pro S1. Di mana kalau kita cek di area penilaian produk, di situ ada orang yang kasih ulasan foto yang isinya adalah spek PCIe dari motherboardnya. Dan kalau kita perhatikan lebih dekat, di sini tulisannya adalah PCIe 2.0, bukan 3.0. Dan kecepatannya adalah 5 GB transfer per second. Dan untuk minus kedua dari racikan PC yang pertama ini adalah, jika kebutuhan utama kalian adalah untuk streaming game, maka ada beberapa game terbaru yang akan mengalami pengurangan FPS. Bahkan bisa aja stutter saat gamenya dimainkan sambil streaming atau menggunakan aplikasi screen record. Karena jumlah thread yang dimiliki dari setiap core prosesornya hanyalah 1 thread aja. Sehingga dia akan mengemban semua beban kerja tersebut yang dapat menyebabkan game yang dimainin menjadi frame drop atau bahkan stutter. Jadi untuk rakitan yang pertama ini ditujukan kepada kalian yang mau mainin game-game berat terbaru tapi hanya untuk kebahagiaan diri kalian sendiri aja. Dan untuk kelebihan lainnya dari racikan PC yang pertama ini adalah dia sangat upgradable. Dan terakhir, saran dari saya untuk racikan yang pertama ini adalah tentang power supply. Untuk power supply-nya lebih baik ganti dia ke 500 watt karena yang 500 watt lebih direkomendasikan jika kalian ingin menggunakan PGA card yang TDP-nya tinggi seperti RTX 2060 tadi. Dan langsung aja kita lanjut ke racikan PC yang kedua. Oke, untuk racikan yang kedua ini saya enggak akan bicara panjang lebar lagi karena detailnya hampir sama dengan racikan yang pertama. Hanya aja untuk racikan yang kedua ini dia lebih ditujukan kepada kalian yang punya budget mentok di 4,2 juta aja. Dan menargetkan harus pakai RTX 2060 yang wajib masih ada masa garansinya. Karena secara harganya, yang rakitan kedua ini budgetnya lebih pas dengan harga RTX 2060 di Tokopedia yang masih ada masa garansi. Tapi tentu aja harga ini bisa berubah kapan aja dan mungkin kalian akan dapetin unit yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir untuk racikan PC yang keduanya adalah jangan sampai salah beli motherboardnya. Untuk motherboardnya di sini kita akan menggunakan motherboard dengan chipset B75. Dan untuk mereknya silahkan disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Oke, kita lanjut ke racikan PC yang ketiga. Untuk racikan PC yang ketiga ini adalah racikan yang hampir sama lagi. Tapi untuk racikan yang ketiga ini lebih ditujukan kepada orang yang pengen segera upgrade prosesor dan motherboard ke generasi yang lebih tinggi. Dan tidak ingin berlama-lama menggunakan i5 generasi lama, jadi untuk i5 generasi yang kedua ini secara performa gamingnya dia memang masih di bawah dua racikan yang sebelumnya. Dan keterbatasannya akan segera terasa jika digunakan untuk memainkan game-game terbaru. Tapi sisi positifnya jika kalian berhasil dapatin RTX 2060 di bawah harga yang udah saya tunjukkan tadi, maka kelebihan budgetnya bisa digunakan untuk upgrade storage atau mempercantik tampilan PC. Silahkan disesuaikan itu dengan selera kalian. Dan di sini budget total yang dibutuhkan untuk membeli prosesor, motherboard, dan RAM-nya adalah 614.000. Jadi untuk anggaran motherboardnya ini sangat murah. Dan langsung aja kita lanjut ke racikan PC yang keempat. Oke, untuk racikan yang keempat adalah racikan AMD Ryzen 5 4600G. Dan kalau di tiga racikan yang sebelumnya kita bisa jadi lebih santai saat mainin game-game yang punya grafis berat karena PGA card yang disandingkan dengannya adalah RTX 2060. Di racikan yang keempat ini enggak gitu. Karena di racikan ini kita tidak menggunakan PGA card gaming, melainkan hanya akan menggunakan IGP dari prosesornya.
yang secara performa gamingnya dia hanya bisa dibilang setara dengan GTX 750 Ti. Nah, jadi kasarnya, game-game yang bisa dimainin menggunakan GTX 750 Ti secara teori juga bisa dimainin dengan menggunakan IGP dari prosesor ini. Tapi hasil FPS-nya tentu tidak akan kembar identik karena ada beberapa game yang GTX 750 Ti jadi lebih unggul. Dan ada beberapa game yang IGP Vega malah jadi lebih unggul. Dan jika digunakan untuk kebutuhan editing yang full effect dan coloring, GTX 750 Ti akan jadi lebih unggul daripada IGP Vega. Kelebihan utama dari racikan PC yang keempat ini adalah dia akan jadi lebih siap saat digunakan untuk ekspor file video, terutama ekspor file video di aplikasi Adobe Premiere. Dan karena prosesornya ini memiliki banyak thread, dia akan jadi lebih siap saat rendering preview sebuah efek, tapi tidak dengan real-time playback. Karena di real-time playback itu dia akan lebih mengandalkan performa GPU bukan CPU, sehingga penggunaan discrete GPU NVIDIA akan menjadi lebih baik. Dan kelebihan kedua dari racikan PC yang keempat ini adalah dia akan jadi lebih siap untuk digunakan rendering 3D di aplikasi 3D, tapi disclaimer jika hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu aja. Karena tidak semua rendering di aplikasi 3D akan dibebankan kepada kinerja CPU, melainkan kita membutuhkan kedua-duanya dalam kondisi yang sama-sama baik. Jadi walaupun secara prosesornya ini dia lebih siap untuk melakukan render 3D, tapi tidak untuk semua tugas. Dan untuk kelebihan terakhir dari racikan PC yang keempat ini adalah dia hemat daya. Sehingga target dari racikan PC yang keempat ini adalah jika kalian adalah seorang yang memprioritaskan hemat daya dan tidak terlalu tertarik untuk memainkan game-game grafis berat dengan settingan rata kanan, maka racikan PC yang keempat ini akan sangat cocok untuk kalian. Jadi kalau kebutuhannya hanya untuk mainin game Dota 2 dan game Genshin Impact aja, racikan PC yang keempat ini masih cukup oke untuk kalian. Dan untuk racikan PC yang terakhir atau racikan PC yang kelima adalah racikan PC i7 generasi 4. Oke, sebelum kita lanjut ke racikan PC yang terakhir ini, pertama saya mau kasih warning lagi kepada kalian yang tertarik dengan racikan PC ini, yaitu menggunakan motherboard yang mendukung PCIe Gen 3 akan lebih direkomendasikan. Seperti contohnya menggunakan motherboard ASRock B85 tadi agar performanya nanti juga jadi lebih maksimal. Hanya aja untuk dapetin motherboard PCIe Gen 3 ini agak susah, resikonya itu sangat tinggi jika kita beli secara online dalam kondisi second. Jadi kalau seandainya kalian jadi beli second online, unit yang kalian dapatin itu bagus atau jelek bukanlah bagian dari tanggung jawab saya. Dan saya pribadi tidak ada menyertakan link motherboard second di deskripsi video ini. Jadi tugas utama saya di video ini adalah untuk menjelaskan, bukan untuk mengharuskan. Oke, langsung aja kita bahas racikan PC yang kelima ini. Untuk racikan yang kelima ini ditujukan untuk orang yang mau segalanya langsung siap dipakai. Dipakai gaming berat dia oke, dipakai untuk editing ringan juga oke, karena untuk performa editingnya dia akan lebih baik daripada i5 generasi 4-7, dan dipakai game streaming pun dia juga oke. Karena saat kita melakukan game streaming itu setiap thread dari prosesor i7 ini akan memiliki tugasnya masing-masing. Satu untuk fokus ke gaming, satunya lagi fokus untuk jalankan software streaming. Sehingga untuk streaming dan screen recording, dia akan langsung mengungguli prosesor i5 yang masih satu generasi dengannya. Tapi jika kebutuhan kalian hanyalah untuk gaming aja, tanpa ada kebutuhan streaming game, content creation, atau screen record, maka prosesor i7 ini masih bisa disaingin dari prosesor i5 yang masih satu generasi dengannya, dengan FPS yang tentunya tidak berbeda jauh. Bahkan beberapa game akan memiliki nilai FPS yang sama aja. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau ada beberapa game masa ini yang menggunakan performa multithreading untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat secondary, seperti contohnya untuk men-spawn musuh tadi. Jadi sangat penting bagi kalian untuk sering-sering nonton video tes performa gaming dari sebuah prosesor. Dan kelebihan lainnya dari prosesor i7 ini adalah dia akan jadi lebih aman dari yang namanya penyakit stutter, baik itu dengan atau tanpa aplikasi screen record dan aplikasi streaming. Sedangkan untuk minus dari racikan yang kelima ini adalah sebagai berikut. 1. Jika kalian menggunakan motherboard baru seperti motherboard Paro tadi yang hanya support dengan PCIe Gen 2, maka PGA card terbaik yang bisa menjadi pasangan dari racikan PC ini adalah GTX 1660. Sedangkan jika kita pasangkan dengan PGA card yang di atas GTX 1660, maka PC-nya akan mengalami bottleneck secara hardware. Tapi belum tentu bottleneck secara game atau aplikasi yang digunakan. Dan perlu untuk diingat kalau bottleneck itu adalah sesuatu yang bisa ditoleransi.
Seperti kiasan tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan PC budget. Tak ada PC budget yang tidak bottleneck. Jadi oke-oke aja kalau kalian mau pakai PGA card yang di atas GTX 1660, seperti contohnya RTX 2060 tadi. Kemudian untuk minus yang keduanya adalah PC ini agak kurang recommended saat kita ingin upgrade prosesor dan motherboard lagi. Karena harga jualnya pasti akan turun dan kecil kemungkinan untuk i7 plus motherboardnya ini bisa dijual lagi dengan harga 1 juta pas. Tapi ya bisa-bisa aja laku kalau orang yang mau beli prosesornya nanti enggak cek harga lagi. Dan untuk minus yang ketiga atau minus yang terakhir dari racikan PC ini adalah karena budget PGA card kita udah terpangkas cukup banyak jadi cuman 1,7 juta aja sehingga budget untuk PGA cardnya akan terbatas. Dan di budget segini biasanya ada yang jual GTX 1660 Ti garansi atau kalau kalian lagi hoki bisa aja dapetin yang lebih baik daripada itu. Sedangkan jika kalian maunya beli PGA card yang kondisinya masih baru, kalian bisa cari referensi di toko Enter Komputer. Di situ ada beberapa PGA card new tapi stok lama yang belum laku, seperti contohnya RX 550, RX 580, dan kawan-kawan. Oh ya, ada satu hal lagi yang belum saya sebutkan di racikan PC kali ini, yaitu untuk racikan yang kelima ini saya sarankan kepada kalian untuk pakai CPU cooler yang bagus. Dan referensi dari saya kali ini adalah ID Cooling. Tapi ini hanya sekedar referensi aja ya, sedangkan pilihan akhir selalu ada di tangan kalian. Sama juga dengan versi prosesornya, di sini saya hanya menunjukkan seri yang tertingginya aja. Sedangkan jika kalian ingin menggunakan seri yang di bawahnya juga boleh, mengingat harga pasar bisa berubah kapan aja. Dan mungkin segitu aja dulu video dari saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.